baru buat yang ada di Kupang, Bapak Malon dan keluarga. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Mulai dari ayat 16, 17, dan 18. Hanya 3 ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Ya, sudah semua di rumah? Oke, saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita tekun, kita mengerjakan firman Tuhan. Haleluya. Kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa tetap bersukacita dalam segala hal apapun juga. Tuhan mau kita selalu bersukacita. Ya, kondisi baik atau tidak baik, tetap Tuhan mau kita bersukacita. Nah, di tahun 2020 kita akan mengakhiri, dan bapak-bapak, bapak ibu semua yang ada di Kupang sudah mengakhiri, di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur, semua sudah mengakhiri. Ya, sudah masuk di tahun 2021. Nah, kita ada beberapa menit ke depan, ya, hampir 1 jam baru kita masuk di dalam tahun 2021. Nah, saya melihat bahwa banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Nah, kalau sampai pada hari ini kita masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Dan kalau kita masih ada hari ini, dan kita lihat dengan adanya COVID hari-hari ini, dengan ada begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau satu, kita lari sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin tanggal 27, khotbah tanggal 27, Bapak Ibu ikutin. Nah, Bapak Ibu yang belum ikutin bisa mengikutinya pada tanggal 27 yang lalu, yang terambil dari Yesaya berapa? 45 atau 42 itu. Kita lihat dulu. Yesaya Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 3. Di situ mulai dari 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan dulu. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, ya, kepada Kores, tangan tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa? Akulah Tuhan
Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kenapa Tuhan panggil kita dengan nama kita? Tuhan kenal kita. Amin. Tuhan kenal kita, bukan Tuhan tidak kenal kita. Tuhan kenal kita karena apa? Orang yang diurapi Tuhan. Siapa Kores? Dia raja orang Persia. Tapi kenapa Tuhan urapi dia? Tuhan pakai dia. Ya, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, di sini dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan memberkati dia. Ya, Tuhan akan mendatangkan segala sesuatu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Mendatangkan segala sesuatu, memberkati kita untuk segala kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau kita selalu bersuka cita. Baik atau tidak baik keadaan kita, tetap Tuhan mau kita bersuka cita. Ya, di situ dikatakan bersuka citalah senantiasa. Ya, kalau di Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nah, Tuhan mau kita bersukacita. Bersukacita, beli nggak? Nggak beli. Ya, kita nggak beli di toko, kita nggak pergi ke mall, kita cari sukacita di sana. Nggak ada di sana. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, orang yang diurapi berarti apa? Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, kita sudah jadi anak Tuhan, sudah tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita diurapi oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Kondisi ini boleh terjadi. Ya, hari-hari kondisi ini boleh terjadi. Tapi Tuhan mau kita pegang teguh dengan Tuhan. Tuhan memegang kita dengan tangan kanan. Dia nggak melepaskan kita. Ya, Dia tidak melepaskan kita. Di situ dikatakan Dia memegang kita dengan apa? Dengan tangan kanannya Dia memanggil kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau di dalam ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa Dia memanggil kita dengan nama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kondisi-kondisi yang sesukar sulit apapun. Kalau kita memandang sama Tuhan, kita melihat sama Tuhan, kita memegang tangan Tuhan erat-erat, dan kita tidak melepaskan. Nah, Tuhan mau ini yang terjadi dengan kita. Kondisi boleh tidak menyenangkan, kondisi boleh tidak enak, tapi Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan bingung, jangan ragu, jangan kecut dan tawar hati dan tidak percaya sama Tuhan. Di hari-hari ini saya percaya banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang mulai berlari sama Tuhan atau mulai kembali sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita memegang Dia. Kita sudah melihat berbagai macam kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita masih bisa bertahan aja, itu udah luar biasa. Amin. Kita masih bertahan aja, itu udah luar biasa. Nah, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mendukung kita, Dia menopang kita, Dia memberkati kita, Dia menolong kita. Ya, coba perhatikan di sekeliling kita. Banyak orang yang tadinya kerjanya bagus, hilang kerjaan. Ya, perusahaan-perusahaan yang besar tutup semua. Banyak orang di PHK. Kita mau ngomong apa? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa, kita tidak mampu bertahan. Dan dalam kondisi ini Tuhan mau kita bersukacita. Itu hebatnya. Kalau kita mampu untuk bersukacita dalam kondisi seperti ini, itu luar biasa. Ya, karena apa? Tuhan mau kita bersukacita dalam segala hal. Baik itu hal yang baik atau hal yang buruk pun, tetap Tuhan mau kita bersukacita, tetap bersukacita.
Jangan pernah sukacita Tuhan itu hilang dari hati kita, dari hidup kita. Ya, kalau sukacita itu hilang dari hidup kita, kita umur 20-an tahun, 30-an tahun, kita sudah kayak kakek-kakek. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya sukacita ini tetap ada dalam hidup kita. Nah, coba perhatikan lagi. Di situ dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam pengharapan. Pengharapan, mengharapkan sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, mengharapkan kita menerima sesuatu dari Tuhan. Mengharapkan berkat mengalir atas hidup kita. Mengharapkan, Tuhan bilang bersukacita dalam pengharapan. Sesuatu yang belum nyata, tetapi kita terus bersukacita. Ya, sesuatu yang belum kita dapat, Tuhan mau kita bersukacita. Belum kita terima, belum kita pegang, Tuhan mau kita bersukacita. Nah, terus dikatakan lagi apa di situ? Sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan itu hal yang biasa kan? Tidak biasa. Ya, menyesakkan hati. Ya, menyesakkan hati. Dia ada anak muda bilang apa? Sakit tuh di sini. Ya, sakit tuh di sini, menyesakkan hati. Nah, Tuhan mau dalam kesesakan, dalam kondisi yang tidak enak, Tuhan mau kita sabar. Sabar. Ya, mau makan nasi kecap pun tetap kita sabar. Terus apa? Dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini Tuhan mau kita bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Ya, Tuhan mau kita bertekun dalam doa. Dalam segala hal tetap berdoa. Jangan pernah meninggalkan. Ya, jangan pernah meninggalkan jam-jam doa. Jangan menyepelekan karena kita sibuk untuk cari duit hari-hari ini. Kita melepaskan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Dan kita tidak berdoa dengan Tuhan. Apa yang mempesona kita hari-hari ini? Game? Apalagi? Film? Apalagi? Apa yang mempesona kita hari-hari ini? Apa Yesus yang mempesona kita atau hal yang lain? Ya, karena kita banyak di rumah, kita menghabiskan waktu dengan yang lain, bukan dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan mau supaya di tahun yang baru kita merubah seluruh pola hidup kita yang lama. Pola pikir yang lama kita buang jauh-jauh, ya. Kita tinggalkan itu semua. Jangan biarkan itu ada bersama dengan kita. Mari kita ambil, kita bawa satu pola yang baru bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita ada. Dia memanggil, ketika Dia memanggil kita, nama kita ada. Tuhan kenal kita, nama kita ada apa? Ada tercatat di buku kehidupan. Nah, ketika nama kita tercatat, apa nama kita itu tercatat di buku kehidupan? Ketika kita percaya Dia, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, apa yang terjadi? Ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kepada kita Tuhan berkenan ketika kita mengerjakan firman Tuhan. Tuhan berkenan. Ada materai di dalam hidup kita, ya, ada tanda di dalam hidup kita. Dan Tuhan kenal, nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Luar biasa. Nah, kalau nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan, jangan biarkan nama kita hilang dengan begitu aja. Hanya karena kelakuan kita, hanya karena kejahatan kita, hanya karena kebodohan kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Nama kita itu terus ada di sana. Amin. Nah, masuk tahun 2021, mari kita mempertahankan nama kita itu. Jangan biarkan nama kita itu dicoret,
atau dihapus dari buku kehidupan. Ketika nama kita dihapus dari buku kehidupan, hidup kita merana. Amin. Hidup kita merana. Jangan pernah buat itu terjadi. Karena apa? Kita sudah tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan bahwa kita kuat, kita hebat, dan kita segala macamnya. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti, kita tahu, dan kita mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita tetap bersukacita. Ya, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Dan yang kedua dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan pernah kendorkan itu. Tetap berdoa. Dan ada satu hal yang saya mau sampaikan. Ketika beberapa waktu yang lalu saya berdoa, Tuhan kasih ingat pada tanggal 25 malam itu, setiap malam kan saya ambil waktu untuk berdoa khusus dengan Tuhan. Ketika saya lagi berdoa dalam peperangan, dan peperangan yang luar biasa, dan situ Tuhan kasih ingat sama saya. Tuhan taruh di hati saya, ingatkan pada kita semua supaya apa? Membuat apa? Tutup bungkus kita semua dengan kuasa darah Yesus. Keluarga kita minta perlindungan kuasa darah Yesus. Minta perlindungan Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Ketika kita tutup bungkus keluarga kita, hidup kita, pekerjaan kita, dan semua kita bungkusi dengan kuasa darah Yesus, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sehingga serangan-serangan iblis dari manapun untuk mengganggu kita, menghancur dan mencuri itu semua tidak akan terjadi. Amin. Nah, Tuhan mau kasih ingat sama kita. Puji Tuhan, Bapak Gembala sudah mengajarkan kita untuk apa? Belajar tentang doa peperangan, ya, dan meminta perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan itu sampai hari ini jemaat kita sudah dilatih dengan luar biasa. Saya ingatkan lagi yang sudah lupa untuk peperangan, mari kembali. Karena apa? Di depan ini sesuatu yang masih rahasia. 2021 masih sangat-sangat rahasia, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita tahu. Ya. Banyak orang memprediksikan dengan hal-hal yang buruk, akan terjadi hal-hal yang buruk. Itu boleh terjadi, kondisi boleh terjadi, apapun bisa terjadi. Tetapi satu perkara yang Tuhan mau, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jangan lari dari perlindungan Tuhan, jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Ya, tiap hari Tuhan mau supaya apa? Kita minta perlindungan Tuhan, sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita aman. Amin. Nah, oleh sebab itu, ingat baik-baik, dimanapun kita berada, kita aman. Tuhan mau kita tetap berdoa. Yang sudah mulai kendor dengan doa, mari kencangkan lagi, ya, kencangkan lagi. Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terus datang, berdoa. Yang sudah mulai suam-suam, mari kembali kita berdoa. Ya, kembali kita bangkitkan iman itu di dalam diri kita, bangkitkan roh doa di dalam diri kita. Jadi kita ambil waktu, komitmen dengan hidup kita. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Setiap saat hati kita terangkat dengan Tuhan, dan kita memuji menyembah Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan bilang kekuatan kita. Ya, kalau tanpa kita berdoa, kita nggak kuat. Sama sekali kita nggak kuat. Tuhan mau membuat kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Tuhan mau kita kuat dalam menghadapi hari-hari di depan ini. Nah, hari-hari di depan ini tidak semakin baik, ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di hari-hari yang ada di depan ini. Ketika kita masuk di hari-hari yang ada di depan ini, Tuhan yang menopang kita, ya. Dia yang menopang kita, Dia yang memegang tangan kita dan menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan. Amin. Walaupun peperangan sehebat apapun, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala hal-hal yang buruk. Ya, kondisi boleh terjadi, krisis boleh terjadi, tetapi anak Tuhan tetap apa? Anak Tuhan tetap apa? Resepsi.
Ya, anak Tuhan tetap mengalami pesta. Sukacita Tuhan itu ada di dalam hati kita. Sukacita Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Nah kalau ada yang hari-hari ini sukacita itu sudah hilang, atau sukacita itu sudah mulai memudar, secepatnya sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Ya, bertobat kembali kepada Tuhan. Sehingga kita masuk di tahun 2021 ini, kita masuk dengan kekuatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nah, Tuhan mau untuk kita kerjakan itu. Nah, kalau sudah kita kerjakan itu, gak usah takut. Ya, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan. Ya, Tuhan yang menjaga kita. Dibilang apa tadi? Kalau kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, nama kita ada tertulis di buku kehidupan, ngapain kita takut? Ngapain kita takut sama corona? Ngapain kita bingung? Ya, orang bilang ada lagi dia punya yang ini lagi yang datang, virus yang datang, kemudian ini akan lebih lagi dari yang pertama. Tapi udah tidak usah takut. Ya, kita punya hati, punya pandangan, punya seluruh hidup, jangan terfokus ke sana. Jangan terfokus dengan corona. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Ya, kalau Tuhan yang memelihara kita, dia bilang apa? Rambut di kepala, sehelai rambut di kepala tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan tidak akan jatuh ke tanah. Saudara bisa bayangkan, tanpa seizin Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjamin itu semua buat kita, kenapa kita takut? Kenapa kita bingung? Kenapa kita bisa ragu? Ya, kenapa kita ragu hari-hari ini? Kenapa kita kecut dan tawar hati hari-hari ini? Kembali pulihkan itu. Kalau sukacita sudah hilang, kembali pulihkan. Kalau jam-jam doa kita sudah mulai hilang, komunikasi kita dengan Tuhan sudah mulai hilang, kembalikan itu. Ya, minta Tuhan, tolong Tuhan, ampuni saya, pulihkan kembali. Ketika kita pulihkan kembali dengan Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita yang dijanjikan dalam Yesaya tadi. Dia bilang apa tadi? Dalam Yesaya dikatakan apa? Aku akan memberikan apa? Harta benda yang terpendam. Nah, itu begitu luar biasa. Harta benda yang aku akan memberikan kepadamu, harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tuhan akan menyediakan itu semua dari mana? Tuhan yang menyediakan, karena Tuhan yang punya langit, bumi dan segala isinya. Perlu kita takut? Perlu kita bingung, ragu, khawatir dan segala macam? Tidak perlu. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Dan sukacita Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ya, hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan sangat luar biasa. Dan Tuhan menjanjikan ini buat kita. Nah, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Harta benda yang terpendam. Terus, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Berarti apa? Tuhan memberikan itu semua buat kita. Kita yang akan nikmati. Ya, orang dunia cari kekayaannya dan memberikan apa? Kita yang menikmati. Oleh sebab itu, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan pelihara kita di dalam tahun 2021. Begitu banyak orang yang memprediksikan, yang terawan dengan berbagai macam hal, tapi kita tidak percaya itu. Kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Ya dan amin.
Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong sama kita. Nah, Dia Allah yang setia. Dia akan menggenapi setiap janjinya. Dia akan menggenapi setiap firman-Nya. Dia akan menggenapi setiap omongannya. Dia tidak pernah ingkar janji. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini gak perlu kita takut. Ya, gak perlu kita khawatir. Gak perlu kita bingung. Gak perlu kita pusing. Percaya saja sama Tuhan. Ya, angkat wajahmu dan pandang sama Tuhan. Lihat sama Tuhan. Ketika umat Israel berulah di padang gurun, ya, ular tedung keluar dan memagut setiap orang. Saudara tahu berapa banyak yang meninggal? Akhirnya tulah itu akan tenang ketika Musa membuat ular tembaga dan diangkat tinggi. Ketika semua orang melihat pada ular tembaga itu, dia akan hidup. Memandang sama Tuhan, dia akan hidup. Ya, berharap sama Tuhan, dia akan hidup. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar memandang sama Tuhan. Ya, jangan memandang pada kondisi keadaan hari-hari ini. Kondisi atau keadaan hari-hari ini tidak semakin baik. Kondisi dan keadaan hari-hari ini tidak semakin baik. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia dengan Tuhan, memandang sama Tuhan. Ya, oke, kita kembali, kita lihat lagi. Di situ ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Bukan dalam hal baik saja kita mengucap syukur, bukan ketika kita mendapat berkat saja kita mengucap syukur, tetapi Tuhan mau dalam kita menghadapi kesulitan pun Tuhan mau kita mengucap syukur. Ketika kita melakukan itu, pertolongan akan datang. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan meluputkan kita. Nah, ada kuasa dalam ucapan syukur. Jadi jangan menganggap sepele ucapan syukur. Gak ada apa-apa. Tidak. Tetapi ketika kita melakukannya, kita melakukan dari hati kita, nah itu akan terjadi. Akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, di situ coba perhatikan. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan hari-hari ini. Untuk kita masuk dalam tahun 2021. Tuhan mau supaya kita mengerjakannya, melakukannya. Ya, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita khawatir, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Nah, coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, di situ dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur, bersyukur, kondisi baik atau tidak baik tetap bersyukur, tetap bersyukur. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan itu. Masuk dalam tahun 2021. Apa tadi? Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, terus tetap berdoa, terus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Bersyukur. Tuhan mau kita bersyukur. 2020 telah berlalu. Ya, akan berlalu beberapa jam.
yang di Kupang sudah berlalu, yang di Indonesia Timur sudah berlalu, yang di Indonesia Tengah sudah berlalu. Nah, sekarang kita masuk dalam, sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun 2021. Tuhan mau kita selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Nah, Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Ya, jadi gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah pusing, tetap kita bersukacita. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kita bersukacita, ada satu kekuatan yang luar biasa. Ya, ada satu kekuatan yang hebat di dalam diri kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat. Ya, kita tetap kuat. Nah, para dokter bilang apa? Kalau kita bersukacita, virus akan kena sama kita? Enggak akan kena. Dia akan menjauh daripada kita. Karena apa? Dia tidak akan bisa menembus imun tubuh kita. Bersukacita. Apalagi kita tambah dengan berdoa. Ya. Punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita tetap aman. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu penyakit pun yang akan bisa menyentuh kita. Karena apa? Kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Nah, saudara coba colok biji mata saudara. Bisa kan? Gak akan bisa terjadi. Ketika tangan kita atau benda asing mendekati mata kita, ada kelopak mata yang menutup. Berarti apa? Ada perlindungan. Begitupun darah Yesus akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memagari kita, sehingga kita tidak mencolok mata kita, ya, tidak akan kena biji mata kita, karena kita ini biji mata Tuhan. Ya, kalau kita biji mata Tuhan, gak usah takut, ya, gak usah kita berteriak berkat. Tuhan akan mengirim kok, ya, Tuhan akan mendatangkan berkat itu yang mengejar kita, bukan kita mengejar berkat. Amin. Gak usah takut hari-hari ini. Banyak orang yang takut karena putus kerja, putus kontrak kerja dan segala macam. Gak usah takut. Tuhan tutup satu jalan, 1000 jalan Tuhan buka buat kita. Amin. Tuhan tutup satu perusahaan, ya, penghasilan kita ditutup, Tuhan buka 1000 yang ada, ya, 1000 pintu berkat. Kenapa kita mesti takut? Hari-hari ini kita nggak perlu takut. Tuhan mau supaya apa? Kita terus bersukacita. Tetap bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, bukan saya kehendaki, tapi Tuhan kehendaki. Firman Allah berkata apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Di situ dikatakan Bapak, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, berarti hari-hari ini kita perlu khawatir, kita perlu bingung, kita perlu pusing, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Tinggalkan itu semua. Ya, tinggalkan itu semua di tahun 2020. Kubur itu dalam-dalam. Dan kita mulai dalam tahun 2021 dengan pola pikir yang baru, dengan konsep yang baru, ya, konsep sesuai dengan konsep Tuhan, bukan konsep manusia kita, ya. Jadi kita punya konsep yang baru bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita telah dipulihkan, kita sudah bertobat, ya, kita minta Tuhan pulihkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, tapi percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia yang akan menopang kita, Dia yang akan memelihara kita, Dia yang akan mendukung kita. Kemanapun kita melangkah pergi, Dia ada bersama dengan kita. Dia berjalan di depan kita dan menghalau setiap musuh-musuh kita. Nah, itu janji firman Tuhan buat kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari yang ada di depan. Sebab hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Tuhan mau supaya apa? Kita kuat bersama dengan Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. 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 Amin, Bapak Ibu.
Haleluya. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita akan masuk dalam pergantian tahun. Ya, kita sebentar lagi, masih beberapa menit, ada sekitar 15 menit, 18 menit, kita akan meninggalkan tahun 2020. Gak usah takut, ya. Hari-hari ini saya mau supaya mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari yang keluarga bersama, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, kita bersama-sama berkumpul bersama-sama, ambil waktu bersyukur dengan Tuhan, ya. Ambil waktu berdoa dengan Tuhan, ya. Saling berdoa memberkati satu dengan yang lain. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau masih ada, tidak ada sukacita dalam hati kita, periksa lagi hati kita. Ada apa? Adakah sesuatu yang tidak beres dengan hati kita? Adakah sesuatu yang mengganggu hati kita sehingga damai sejahtera itu tidak ada bersama dengan kita? Mari tinggalkan itu. Mari segera selesaikan. Jangan biarkan sukacita itu hilang dari hati kita. Haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap kami, Tuhan. Tangan kami, mari taruh tangan kita di dada, tangan kanan kita di dada. Kita mau berdoa. Satu dengan yang lain saling merangkul. Bapak Ibu yang ada di rumah saling merangkul satu dengan yang lain. Dan taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau melihat tangan kanan kami di dada. Kalau ada hal-hal yang sukacita itu hilang daripada kami, mari Tuhan angkat itu semua. Angkat segala penghalang penghambat itu dalam hidup kami. Engkau hancurkan segala kekuatannya di dalam nama Yesus. Engkau gantikan dengan sukacita. Roh Allah turun di tengah-tengah kami. Engkau penuhi dalam setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau tinggal dalam hati kami. Dan Engkau yang memimpin seluruh hidup kami. Engkau yang merestorasi seluruh hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu satu perkara Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas kami semua. Lawatan Allah terjadi dalam kami semua Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membakar hati kami. Engkau membangkitkan iman di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua umat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah. Yang dimanapun mereka berada Tuhan. Oh, kami serahkan dalam tangan-Mu semua yang ada dalam program ini. Lawatan Allah terjadi atas kami masing-masing. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami melangkah sendiri Tuhan, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami Tuhan, dan biarkanlah sukacita-Mu tinggal dalam hati kami, dan Engkau membuat kami terus berkomunikasi dengan Engkau, terus berdoa dengan Engkau senantiasa Tuhan. Dan kami mau bersyukur senantiasa dalam segala hal Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam kami Tuhan. Oh, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami masuk di tahun 2021 dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan sukacita yang luar biasa melimpah-limpah dalam kami Tuhan, hati yang penuh dengan doa, hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dalam kami Tuhan, dan kami tahu satu perkara, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan membawa kami kemanapun kami melangkah pergi. Dan kami tahu satu perkara Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang
berikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kita dapat lupakan. Haleluya. Melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selamat hidup, ku hidup mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, mari kita menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu dahsyat, Nama-Mu luar biasa. Nama Yesus yang heran. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita hebat, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang hebat, anugerah Tuhan yang luar biasa atas kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami akan masuk dalam 2021. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami diurapi oleh Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengenal, sebab Engkau mengenal nama kami Tuhan.
Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mendukung kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Urapi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, kami yang telah menjauhkan diri daripada Engkau, Engkau telah pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang ada dalam program ini, lawat mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Haleluya. Ya, tinggal 5 menit lagi. Di jam saya tinggal 5 menit lagi. 7 menit. Oh iya, 7 menit. Jadi Bapak Ibu, kita tunggu 7 menit. Kita nyanyi dulu, boleh. Hosea, bisa lanjut? Oke, sebelum itu kita berikan persembahan dulu. Ada persembahan akhir tahun, Bapak Ibu sudah siapkan semua di rumah, ya. Ada persembahan kolekte, ada persembahan istimewa, dan juga ada mungkin mau kasih perpuluhan atau apapun. Mari, persembahan apapun yang saudara bawa, mari kita angkat, ya. Kita angkat sama-sama dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami angkat setiap persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Persembahan akhir tahun, persembahan kolekte, dan persembahan istimewa yang lain, misi dan segalanya Tuhan. Bahkan ada perpuluhan pun yang kami bawa. Mari Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua persembahan yang kami bawanya adalah milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Hari lepas hari Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib. Engkau memberkati kami dengan dahsyatnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah sukacita itu terus tinggal di dalam hati kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu. Masih ada 5 menit. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Tinggal 2 menit. Ya, siap. 2 menit lagi. Haleluya. 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 Ya. Saya kasih pengumuman dulu untuk besok. Besok kita tidak ada ibadah. Ya, nanti hari Minggu baru kita ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Ya. Ya, jadi hari Minggu itu ada ibadah dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, mari siapkan anggur, siapkan roti, ya. Oke. Lagi. Oke, siap. Oke. Tinggal 10 detik. 5 4 3 2 1. Yeay. Selamat tahun baru. Happy New Year. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Tahun 2021 kita sudah masuk, ya, tahun berkat Tuhan. Amin. Kita masuk dalam tahun berkat Tuhan. Oleh sebab itu, gak usah takut, gak usah khawatir. Haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Gak ada trompet kan? Tuh, udah ada trompet di atas. Di luar udah rame. Haleluya. Oke. Ya, ada lagi yang perlu. Oke. Sebentar. Kita masih ada punya waktu 5 menit untuk di Instagram. Jadi kita berdoa menutup dulu ya. Doa berkat dulu ya. Oke. Haleluya. Habis baru kita lanjut lagi. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu pada hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh masuk di tahun yang baru, dan kami tahu tahun ini adalah tahun berkat Tuhan yang luar biasa. Kami tidak akan takut menghadapi apapun juga, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada memimpin kami, Tuhan ada menuntun kami masuk di tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami dengan ajaib, Engkau Allah yang memberkati kami dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau bawa kami Tuhan di tahun yang baru ini, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi atas di dalam kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, pemerintah bangsa ini kami juga serahkan dalam tangan. Mari Tuhan ambil alih kondisi-kondisi hari-hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua ada dalam kontrol Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembali
kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat tahun baru, Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati di tahun yang baru. Haleluya. Haleluya.